Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Isa Fendi. Masih seputar tentang vinca ya teman-teman. Karena masalah vinca itu sangat banyak sekali, jadi harus kita bahas tuntas bagaimana bisa menjadi cantik dan rimbun seperti ini. Karena apa? Karena masih banyak sekali yang belum bisa ya teman-teman. Ternyata setelah penyemaian itu bisa tumbuh semua. Nah sekarang proses untuk pemindahan tanaman tersebut menjadi lebih besar ya, menjadi proses selanjutnya seperti itu. Waktu penyemaian sudah berhasil hidup, namun waktu dipindah itu tiba-tiba layu dan mati. Itu banyak sekali kasusnya ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Mari kita simak langsung videonya ya. Tapi jangan lupa, saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman biar videoku lebih berkembang. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya, dan jangan di skip, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Nah teman-teman, kalau menanam benih vinca jarang-jarang seperti ini mudah sekali untuk memindahnya. Nah namun kalau nanam vincanya itu jadi satu, kemudian dia rimbun, menjubel-jubel, menggerumbel gitu ya, menggerumbul ya. Nah bagaimana cara untuk memindahnya? Biasanya kalau dipindah itu biasanya layu ya, layu kemudian mati. Banyak sekali kasus seperti itu. Mbak, kenapa saya pindah tanaman vinca nggak pernah berhasil? Padahal benih dari Mbak itu bagus, semuanya tumbuh, bahkan 90% tumbuh, tapi nggak pernah ada yang hidup sampai dewasa dan berbunga. Apa masalahnya? Nah, sekarang kita bahas tuntas ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana proses pemindahan vinca yang menjubel-jubel kayak gini, begitu rimbun kayak gini, apakah nanti bisa hidup atau tidak. Nah seperti ini ya, seperti ini adalah proses pemindahan, yaitu ketika tanaman kita sudah umurnya tidak bisa dipastikan, tapi yang pasti itu daunnya sudah ada daun utamanya, jadi bukan daun semu ya. Daun utama itu daun yang mirip daun aslinya seperti ini sudah bisa dipindahkan. Entah rimbun entah tidak sama saja ya teman-teman. Caranya seperti ini, kita congkel bagian bawahnya, pastikan jangan langsung dicabut, soalnya kalau langsung dicabut itu akarnya akan tertinggal. Kita congkel bersama tanahnya, dan misalkan tanahnya tidak keikut kecabut, tapi akarnya pastikan itu masih utuh ya teman-teman. Nah seperti itu, jadi akarnya masih lengkap, masih utuh. Kemudian kita siapkan medianya, yaitu medianya saya menggunakan tanah sama sekam saja, jadi tidak usah dikasih pupuk kandang dulu ya, kalau masih baru nantinya malah akan mati. Media yang saya gunakan yaitu sekam biasa sama tanah biasa. Kalau menggunakan sekam bakar malah bagus ya teman-teman, soalnya kandungan haranya itu sangat tinggi, jadi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, kemudian juga nggak dihinggapi semut ya tentunya. Itu sangat bagus bagi tanaman. Tapi kalau nggak ada, kita menggunakan sekam biasa juga boleh. Cuma kalau sekam biasa nantinya jangan langsung dipakai, jadi harus paling tidak 3-4 hari baru dipakai. Kita siram tiap hari, kemudian 3-4 hari baru bisa dipakai. Kemudian kita pindah satu persatu ya teman-teman. Nah seperti ini, misalkan tanahnya nggak keikut nggak masalah, yang penting akarnya jangan sampai patah. Kalau akarnya patah masih kecil seperti ini sangat susah untuk hidup ya teman-teman. Kalau menggunakan sekam biasa fungsinya cuma untuk menggemburkan saja ya teman-teman, jadi kandungan haranya itu masih kurang. Setelah kita pindahkan seperti ini, biasanya jarak 5-10 menit dia nanti akan layu ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, kita sudah ada obat atau apa itu yang bisa membuat tanaman kita menjadi segar kembali. Kita pindah semuanya sampai habis. Untuk pemindahan bisa dilakukan pagi atau sore hari ya teman-teman. Misalkan pagi ya pagi bener, jangan pas waktu siang hari panas terik, jangan ya teman-teman, soalnya tanamannya masih kecil sekali, nanti khawatirnya terlalu terik malah mati. Nah setelah kita tanam semuanya, kita kasih ID-nya biar nanti kita mudah untuk mengenali warnanya. Meskipun belum berbunga, tapi ini sudah ada ID-nya, jadi jelas ya nanti warnanya oranye gitu. Menanam, setelah selesai menanam ya, kita siapkan vitamin B1 IP. Bisa menggunakan vitamin B1 yang buat tanaman juga bisa, tapi saya menggunakan yang paling mudah dan murah ya teman-teman. Saya menggunakan BIP yang biasa kita minum.
Untuk takarannya 1 liter 1 butir vitamin ya. Nah, kita bisa lihat. Kita campurkan 1 butir, kemudian kita kocok biar tercampur rata. Nah, kalau sudah sekiranya tercampur rata dan hanyut seperti ini ya, larut ya, kemudian kita siramkan pada tanaman yang tadi. Nah, fungsinya untuk apa? Biar nanti tanaman kita biar tidak stres. Jadi misalkan kita pindah layu hanya sebentar, nanti akan segar kembali. Nah, ini ada contoh tanaman saya yang sudah berumur 3 harian ya. Ini sudah tegak sekali, jadi nggak layu lagi ya. Meskipun panasnya terik, tapi dia tetap kuat, nggak layu. Kita akan coba cabut apakah akarnya sudah menancap atau belum, sudah tambah lagi atau belum. Nah, ternyata sudah ada yang tambah akar ya. Meskipun masih kecil sekali, masih imut ya, tapi dia sudah akan berakar. Nah, vitamin B1 tadi bisa digunakan untuk tanaman yang besar. Misalkan baru kita pindahkan atau baru kita beli dari online, itu kita siram. Soalnya untuk menghindari tanaman itu stres ya, untuk menghindari stres dari tanaman tersebut. Jadi nantinya tetap segar meskipun kita pindah dari tempat panas maupun kemudian kita teduhkan, nanti dia akan tetap segar. Sangat mudah ya teman-teman. Kemarin dari penyemaian sudah bisa, sekarang dari pemindahan sudah bisa, pemupukan sudah bisa. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas bagaimana merawat vinca pada musim hujan. Stay tune terus ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye. Oh iya teman-teman, nanti untuk pemesanan benih vinca dan tanaman vinca bisa langsung chat WA saya ya. Nomor WA saya cantumkan di deskripsi video.